Gue baru aja pulang dari first date terburuk gue. Lo tahu gue ditinggal sendirian pas gue lagi makan. Sumpah ya, tuh cowok tuh nggak ada mannernya sama sekali. Gue ceritain ya, jadi tadi gue kan janjian tuh jam 5. Terus ternyata gue telat sedikit, kayak 5:15 kayaknya gue sampai restoran. Sebelum kita ketemu tuh cowok udah nanya ke gue, lu tuh maksimal jam berapa bisa pulangnya. Gue bilang sekitar jam 8-an oke lah. Dan dia udah oke, boleh. Terus bahkan dia ngajakin gue nanti habis makan kita ke Starbucks lagi ya. Pas ketemu dia langsung ngomong gini, kayaknya gue gak bisa lama deh, paling jam 7 gue pulang. Gue bilang ya udah fine, toh juga gue lagi sakit. Gue bilang kalau pulang lebih cepat lebih baik. Terus pas gue nyampe itu dia tuh lagi main game ya. Bagaimana menggunakan aplikasi dating seperti Bad Boy. Halo guys, Bad Boy sukses di sini. Gua harap kalian baik-baik saja dan tetap fokus dengan misi kalian. Kali ini gua akan membahas tentang aplikasi dating. Entah itu Tinder, Bumble, Hinge, dan sebagainya. Pada prinsipnya semua dating apps itu sama aja ya, yaitu membuka kesempatan untuk kita kenalan dengan cewek, ketemuan, dan seterusnya. Gua asumsikan jika kalian mendengar konten ini atau video ini, artinya kalian sudah tidak asing menggunakan dating apps ini lagi, atau sudah sering menggunakannya. Bahkan di antara kalian mungkin ada yang sudah membayar service dating app ini biar kalian lebih banyak dapat match. Gue sendiri tidak pernah membayar apapun dari service menggunakan dating app ini. Gue anggap membayar dating app ini tidak worth it. Dan gue tahu hasil menggunakan dating app itu bermacam-macam. Di antara kalian ada yang sudah ketemuan dan masih lanjut sampai sekarang. Atau ceweknya tidak mau ketemuan, tapi maunya hanya chatting dan teleponan aja, misalnya. Atau pas ketemuan tapi mukanya beda sama di foto profilnya yang lagi viral itu. Dan tentu saja banyak dari kalian yang kena ghosting atau tidak direspon. Menurut gue sendiri, dating app ini telah melewati masa kejayaannya. Dulu gue bisa cepat akrab dengan para match gue, cewek-cewek yang gue match. Terus ketemuan dan lanjut jalan. Tapi sekarang dating apps ini menjadi lebih susah. Menurut saya, orang di zaman sekarang sudah mulai kehilangan cara berkomunikasi yang baik. Kehidupan sosial yang terus digerus oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, membuat interaksi sosial semakin renggang. Orang sekarang lebih senang berkomunikasi virtual daripada berkomunikasi langsung. Apalagi pada generasi yang baru. Kemudian, bagi cowok, komunikasi di dating app itu sekarang rasanya seperti job interview. Kayak kita HRD lagi interview para cewek. Kita sebagai cowok lebih banyak memulai komunikasi. Kita menginisiatif komunikasi. Bertanya berbahasa basi agar komunikasi berlanjut. Sedangkan para cewek itu lebih pasif. Hanya menunggu kita membuka komunikasi dan menjawab ala kadarnya. Itu pun kalau dibalas, coy. Ya tidak seperti dulu lagi di mana para cewek juga suka berinteraksi sehingga percakapan menjadi lebih menarik. Nah, di sini gue akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi dating secara general. Bagaimana cara presentasi diri kalian, berkomunikasi, menyikapi respon cewek-cewek yang kalian match, agar tidak membuang-buang waktu kalian dengan dating app ini. Tentu gue jelasin seperti ala bad boy, bukan seperti boti. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu profile. Nah, ini yang pertama dan yang paling utama, profile. Ini berhubungan dengan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian.
dating apps itu all about looks atau semuanya berdasarkan penampilan. Tidak lain yaitu foto yang kalian pasang di profil dating apps itu. Menurut riset yang dilakukan oleh University of Amsterdam, mereka melakukan riset terhadap 445 orang, cowok dan cewek. Mereka mendapatkan hasil bahwa yang membuat para peserta swipe kanan atau like terbanyak adalah dari hasil mereka melihat foto calon match-nya. Seberapa atraktifkah si calon match-nya itu? Nah, makanya gue bilang dating apps itu semuanya tentang penampilan. Ya, berdasarkan dari pengalaman gue juga dan ya semacam riset yang gue lakukan. Jadi kalau kalian handsome atau ganteng kayak gue, maka kalian akan langsung auto match, coy. Apalagi didukung dengan foto-foto yang menarik. Walaupun menurut gue menilai orang hanya dengan penampilan itu adalah sesuatu yang shallow atau dangkal. Setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Mungkin dari segi penampilan kurang, tapi orang tersebut punya sesuatu yang lebih menarik, yang tidak bisa kita lihat dari penampilannya atau fotonya. Tapi realitasnya seperti itu. Algoritma di dating apps lebih memprioritaskan orang dari segi penampilan. Ya, foto-foto kita. Tapi tenang dulu coy. Bagi kalian yang berpenampilan average, ya kayak gue juga, atau rata-rata, bukan berarti kalian tidak bisa kelihatan menarik di dating apps ini. Ada beberapa hal yang bisa kita improve. Misalnya saja yang sudah sering gue sebut, improve body kita, tubuh ya, biar lebih menarik, lebih muskular gitu. Upgrade fashion style, gaya rambut, dan lain-lain yang bisa mendongkrak looks kita. Sekarang kalian mungkin bertanya, foto kayak gimana sih yang bisa bikin kalian banyak match di dating apps? Nah ini mungkin subjektif ya, tapi kalau dari pengalaman gue ya, dan dari gue tanya para cewek tentang foto kayak gimana yang membuat cowok itu menarik. Foto-foto ini adalah, gue jabarin ya. Yang pertama itu foto yang sedang berolahraga. Nah, misalnya main basket, berenang, boxing, tinju, nge-gym, dan olahraga lainnya. Yang kedua, foto sedang melakukan hobi. Kayak lagi naik supermoto sambil wheelie, stupi, panjat tebing, lagi main gitar, main drum, dan sebagainya yang berhubungan dengan hobi. Ketiga, foto sedang adventure. Adventure itu kayak naik gunung coy. Ya, maksud gue ini gunung beneran ya. Terus lagi travel kemana dan seterusnya. Keempat itu foto bersama cewek-cewek lain. Nah ini cuy. Seperti yang gue udah jelasin, kalau cewek itu lebih tertarik sama cowok yang disukai oleh cewek lain. Sudah sering gue bahas ya, namanya preselection. Oke, itu hanya 4 ya yang gue bahas, tapi masih banyak sih. Kalian bisa cari-cari aja. Setelah foto-foto yang membuat kita menarik, sekarang gue sebutin foto-foto yang sebaiknya jangan kita atau kalian pasang di profile dating apps kalian. Yang membuat kalian menjadi tidak menarik. Ya, walaupun kalian handsome atau ganteng coy, jika kalian masang foto-foto yang gue sebutin di bawah ini, pandangan calon-calon match kalian itu bisa berubah. Foto-foto ini sebagai berikut. Yang pertama itu foto makanan atau sedang makan. Dah ini apaan sih? Yang suka masang foto makanan itu kan kebanyakan para cewek. Jadi tolonglah guys, selamatkan diri kalian. Jangan pernah masang foto makanan.
eh, foto makanan atau lagi makan di profil kalian. Oke, lanjut. Yang kedua, foto selfie. Nah, ini juga foto selfie. Maksud gue adalah foto selfie ya foto lagi sendiri yang kalian ambil kayak gitu. Pakai kamera selfie, kamera depan. Ya kalau kalian mau selfie ya bareng sama teman-teman cowok atau cewek ya, itu tetap menarik. Dan foto selfie itu emang nggak menarik coy. Itu cewek yang banyak ngambil foto selfie. Cowok biasanya nggak melakukan selfie. Apalagi kalau kalian selfie lagi di kamar mandi gitu, please ya. Jangan masang foto selfie kalian, gimana pun kegantengan kalian. Karena itu lebih feminim. Ya, lebih feminim coy. Yang ketiga itu ini lebih parah. Foto wisuda, kayak foto ijazah, foto KTP. Parah nih coy. Ngapain foto-foto kayak gini kalian pasang di dating apps? Kalian nyari kerja atau nyari teman jalan sih? Oke, nah itu semua tentang foto ya. Bagaimana dengan biodata? Ya, biodata ya. Oke, biodata ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, soalnya jarang yang baca juga. Pokoknya kalian bisa nulis sesingkat-singkatnya yang kalian mau. Misalnya quote seperti in English misalnya shit happens, looking for fun, not for serious relationship, kayak gitulah ya. Biasanya gue sih tulis itu in English coy, bahasa Inggris biar lebih keren aja. Pokoknya bebas lah tentang biodata ini. Mau kalian tambahin iklan atau puisi juga bebas-bebas aja. Tapi iklan yang sesuai ketentuan dating apps yang kalian pakai ya. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara match atau matching dengan para cewek. Ini sederhana aja. Tentunya berdasarkan referensi atau ketertarikan kalian. Misalnya kalian suka cewek yang alim, pintar, mandiri, cantik, seksi, rambutnya panjang, pendek, dadanya besar. Atau yang lebih muda dari kalian, yang lebih tua, terserah. Swipe kanan jika kalian like atau swipe kiri jika tidak. Ya kayak gitu aja sih matching itu. Kita para pria adalah makhluk yang sangat visual. Artinya yang paling menentukan kita tertarik sama cewek itu adalah dari penglihatan kita. Namanya itu ketertarikan seksual. Jika kalian baca artikel Wikipedia tentang human male sexuality atau seksualitas laki-laki, artikel itu mengatakan bahwa laki-laki lebih tertarik pada wanita yang lebih muda. Bentuk tubuh mereka, wajah, wanita yang lebih feminim, sampai ke bentuk payudara mereka. Semua ini berhubungan dengan visual atau pandangan kita ke cewek. Ya ini sesuai riset tentang human male sexuality ya, atau seksualitas laki-laki. Dan ini adalah general ya, bukan berarti semua cowok tertarik dengan cewek hanya dengan visual. Ya, tapi ini adalah kebanyakan atau general. Dan gue yakin kebanyakan cowok sih emang mencari wanita dengan karakteristik yang seperti yang dalam artikel Wikipedia itu. Kalian bisa baca artikel itu untuk lebih tahu. Jadi matching itu adalah urusan dan referensi kalian masing-masing ya. Swipe kanan jika suka atau kiri jika tidak. Jika tidak sesuai dengan referensi kalian. Misalnya ceweknya ketuaan, terlalu berat atau gemuk, kurang feminim, banyak tatonya atau ngerokok, atau ternyata janda. Ya ini hanya contoh aja ya. Nah, jika kalian suka janda ya gas aja coy. Setelah kalian match, biasanya kalian ucapin kata pembuka. Hello, hai, apa kabar, di mana, atau apa aja kayak. Ada juga dating apps yang ceweknya harus nyapa duluan ya.
Oke, sekarang kita masuk ke tahapan atau pembahasan selanjutnya, yaitu percakapan atau chatting. Sekarang gue akan menjelaskan bagaimana melakukan percakapan yang efektif biar tidak buang-buang waktu kalian. Dan to the point. Setelah match, terus kalian nyapa pertama kali, dan setelah cewek itu balas chat pertama kalian, coba tanya hal lain. Misalnya kerjaan dia, tinggal di mana, dan sebagainya. Seperti yang gue sudah sebutin di atas. Cewek di dating apps zaman sekarang itu cuek banget ya. Kadang tidak membalas, kadang lama membalas percakapan kita. Jadi kalian santai aja, nggak usah ditungguin atau sampai mengirim pesan kedua bertanya lagi kayak, hey kamu baik-baik aja. Apalagi kalian sampai nanya kayak, lo kenapa belum dibalas chat gue? Kayak kalian orang bucin banget atau butuh cinta. Dan setelah itu timing, yaitu ya timing, waktu. Chat itu perlu kalian perhatikan juga. Kalau mereka balasnya 1 jam, ya kalian balasnya 1 jam juga. Kalau balasnya 2 hari, kalian bisa balas besoknya misalnya. Intinya kalian harus menyamakan waktu mereka berkomunikasi ya. Hal ini sudah gue jelaskan di video sebelumnya tentang cara chatting dengan cewek. Video itu kalau nggak salah judulnya bagaimana kenalan dengan wanita. Coba kalian cari aja. Intinya kalian coba membuat komunikasi itu terus mengalir. Seperti kalian kenalan dengan cewek pada umumnya. Coba minta nomor HP-nya. Biar percakapan kalian bisa pindah ke platform lain. Kayak WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Atau juga langsung teleponan aja biar cepat akrabnya cuy. Terus jika kalian sudah merasa match kalian ini sudah mulai nyaman, sekarang saatnya kalian ajak dia ketemuan. Ajak ngopi, nonton, nge-mall, dan apa saja sehingga kalian bisa ketemuan dengan cewek ini. Kalau gue sih, gue nggak akan berlama-lama ngechat atau teleponan ya. Gue tanya nomor teleponnya dan ya terus gue lanjut di platform lain seperti WhatsApp dan lain-lain. Dan menurut gue, komunikasi yang paling baik itu adalah bertatap muka atau face to face. Apalagi kenalan pertama kali coy. Jadi gue nggak suka buang-buang waktu hanya untuk ngobrol chat atau di telepon atau teleponan gitu. Gue harap kalian juga bisa seperti ini. Tidak membuang-buang waktu. Karena waktu itu sangat berharga coy. Kalian bisa gunakan waktu itu untuk sesuatu yang banyak. Untuk apa aja. Olahraga, nge-gym, belajar, benerin motor, dan lain sebagainya. Jadi jangan buang-buang waktu coy. Apalagi hanya urusan dating apps kayak gini. Oke, sejauh ini kalian mungkin bertanya kayak pertanyaan pertama itu bagaimana jika kalian tidak dibalas lagi atau di ghosting. Nah ini gue sering banget nih kayak gini coy. Kalau kalian tidak dibalas lagi chatnya seperti di atas, ya santai dan tunggu aja. Kalau cara gue hanya kirim tanda tanya. Kayak ya tanda tanya satu karakter gitu. Ya karena kan bisa aja cewek ini lupa balas atau lagi sibuk. Entah sibuk apa itu. Sibuk kerjaan, sibuk dengan match yang lain, terserah. Setelah misalnya 1-2 hari sebelum gue kirim tanda tanya itu dan gue belum dibalas juga, maka gue langsung end match. Karena gue nggak akan toleransi hal seperti ini. Anggap saja cewek ini hanya iseng atau hanya butuh perhatian. Tidak serius mau kenalan. Ya, kalian bisa end match saja. Nggak perlu buang-buang waktu. Pertanyaan yang kedua, berhubungan dengan chatting ini, kalau ceweknya tidak balik nanya. Kalian pernah nggak ngerasa chatting sama match kalian itu kayak interview kerja? Ya kayak interview lagi mencari kerja gitu. Tapi kalian yang interview. Kalian nanya sana sini tapi ceweknya nggak balik nanya. Kayak ceweknya itu nggak ada niat mau kenalan sama kita. Jawabannya itu ya enggak. Pokoknya gitu aja jawabannya. Ini sering gue alamin. Ya pastinya kalian juga sering alamin kayak gini.
Ya kayak ngomong sama robot. Jawabannya kalau bukan ya tidak, ya tidak gitu. Nah, caranya hadapin kayak gini gimana? Caranya langsung end match aja. Kita ngapain ngobrol sama tembok? Kayak tembok nggak echo sama kita, coy. Oke, yang ketiga, kalau ceweknya nggak mau ngasih nomor telepon gimana? Kalau ceweknya nggak mau ngasih nomor telepon, kalian tetap aja lanjut di dating apps itu. Kan ada juga dating apps yang bisa teleponan, video call. Jadi ini nggak masalah banget ya. Hanya saja kadang tiba-tiba entah gimana itu match yang kita tadinya sudah banyak ngobrol itu kadang hilang gitu aja. Gua nggak tahu kenapa. Misalkan dia nggak sengaja hapus nge-end match kita, entah apa yang terjadi tiba-tiba dia end match kita. Alasan apapun itu kayak salah hapus, HP-nya rusak atau hilang, ketahuan cowoknya, dan apalah itu. Ya itu artinya itu belum rezeki kalian guys. Makanya kalau gue sih, dan gue saranin, secepat mungkin pindah ke platform lain kayak WhatsApp biar komunikasi tetap terjaga guys. Setelah kalian ngobrol, ngebacot sama match kalian ini, kini saatnya kalian ajak ketemuan. Ya, apa gunanya kita pakai dating app, ngebacot sana sini, kalau akhirnya nggak ketemuan. Tujuannya kan buat kenalan dan akrab dengan orang lain. Oke, kapan kalian ajak ketemuan? Kalau gue sih, setelah gue rasa match gue udah banyak ngobrol dan sudah mulai merasa nyaman obrolannya, baru gue ajak ketemuan. Sebenarnya nggak ada waktu kapan ya. Misalnya saja gini, kalian match dengan orang yang jaraknya dekat. Masih sekitar kosan kamu misalnya, rumah kamu, atau sekitar kantor. Pokoknya dekat lah. Ya kira-kira maksimal 2-3 kilometer. Ya tinggal ajak ketemuan langsung aja. Misalnya untuk makan siang, ngopi, atau apa. Nah itu lebih bagus lagi kalau dekat. Jadi nggak buang-buang waktu chit-chat di app. Nah kalau jauh gimana? Kalau masih satu kota sih, ya kalian bisa atur tempatnya. Seperti tengah-tengah jarak dengan match kalian. Atau di mall, di cafe, resto, perpustakaan, dan lain sebagainya. Ya bisa apa aja. Yang penting match kalian juga suka dengan tempat itu. Kalau jauh banget gimana? Ya jauh banget gitu. Kayak beda kota gitu. Kalau beda kecamatan dan kelurahan sih mungkin masih oke-oke aja ya. Tapi kalau udah beda kabupaten, provinsi, udah beda pulau, nah itu gimana? Oke, gini guys. Kalian harus memprioritaskan match yang paling dekat dulu. Karena kemungkinan ketemuannya kalau dekat itu pastinya lebih banyak daripada yang lebih jauh. Bila perlu, kalian pasang filter di dating app-nya. Set jaraknya maksimal 5-10 km dari kamu. Atau dari tempat kalian. Nah, kalau gue sih, gue masang filter maksimal 5-20 km gitu. Jujur aja, gue malas match dengan orang yang jauh. Hanya ngobrol-ngobrol basa-basi gitu, nggak tahu ketemuannya kapan. Wasting time lagi. Kalau gue match dengan orang yang jauh, entah bagaimana itu terjadi, padahal filter jarak gue udah set, ya sorry gue langsung end match aja, karena gue realistis aja. Kesempatan ketemuan itu susah. Di zaman sekarang, ketemuan sama match yang dekat itu susah, apalagi yang jauh. Selanjutnya, jika match kalian belum bisa ketemuan atau tidak mau ketemuan, kalau mereka belum bisa diajak ketemuan, ya nggak apa-apa. Kalian bisa ajak lagi beberapa hari, 3 hari misalkan. Setelah 3 hari kalian ajak mereka nggak mau, kalian ajak lagi 3 harinya, atau 1 minggu kemudian, atau dan seterusnya. Atau kapan aja deh, menurut kalian yang ya kalian juga punya waktu. Bagusnya saat weekend atau holidays gitu, hari libur. Ya kalau gue biasanya gue ajak maksimal itu sampai 2 kali. Ya kadang juga sampai 3 kali kalau alasannya masuk akal.
Misalkan dia lagi nggak bisa, minggu-minggu ini katanya dia lagi sibuk, ya gue ajak lagi. Yang kedua, oke, gue coba lagi beberapa hari kemudian atau seminggu, gue ajak ketemuan lagi. Ya kalau dia masih nggak bisa juga dengan alasan yang bagus, ya gue masih mungkin ngajakin yang ketiga kalinya ya. Nah tapi kalau setelah 3 kali itu dia nggak bisa juga, ya gue langsung end match saja. Gue akan mundur secara teratur atau langsung hilang end match. Ya karena gue juga sibuk, nggak ada waktu buat tawar-menawar. Ya terserah kalian mau sebanyak berapa kali ya. Tapi saran saya sih nggak usah sampai lebih dari 2 sampai 3 kali. Gimana tanggapan cewek itu ke kalian jika kalian ngajak ketemuan terus? Dia nganggap kalian itu orang yang kesepian banget ya, kayak nggak punya teman gitu. Kalau mereka nggak mau diajak ketemuan, itu juga artinya kita ditolak guys. Ditolak secara halus. Ya, terima saja dan move on. Move on ke match selanjutnya. Kalau kita langsung move on, pada saat itu ditolak, artinya kita itu adalah cowok yang punya pilihan. Memiliki mental abundance. Mentalitas ini udah gua bahas di video sebelumnya ya. Terakhir yaitu flaking. Flaking itu bahasa Inggris, artinya tidak tepat janji atau bahasa datingnya ngaret. Misalnya nih, mereka tiba-tiba bilang nggak bisa pada saat hari H kalian ketemuan. Lebih parahnya lagi, jika kalian atau kita sudah cakep-cakep nih, udah OTW, datang jauh-jauh, tiba-tiba cewek itu bilang nggak jadi dengan alasan apapun itu. Atau sama sekali tidak balas pesan kalian. Di telepon nggak ngangkat. Nah ini bagaimana? Kalian sering nggak kayak gini? Kalau gue udah sering dan itu gue nggak pernah ngambil pusing. Ya gue enjoy aja. Anggap aja gue lagi jalan-jalan nih. Atau gue bisa juga ngajak teman lain untuk ketemuan. Selanjutnya kalau cewek ini nggak ngabarin lagi, paling enggak ya minta maaf lah. Sudah buang-buang waktu kita. Atau ngasih alasan yang masuk akal. Kalau mereka nggak lakukan itu, gue juga akan unmatch cewek ini dan move on, mundur secara teratur. Cewek seperti ini tidak baik untuk dijadikan teman, apalagi teman jalan coy. Karena cewek ini tidak bisa menghargai orang lain. Nggak bisa menghargai waktu orang lain. Ya tunggu aja 1-2 hari misalnya. Kalau nggak ada kabar ya move on ke target selanjutnya. Maksud gue ke match kalian selanjutnya ya. Oke. Kalau semua berjalan sebagai mestinya, ketemuan udah jadi nih. Ya udah ketemuan. Kalian tinggal berkomunikasi seperti biasa aja. Gimana ngobrol sama cewek seperti yang kalian biasa lakukan atau yang gue udah bahas di video-video sebelumnya. Ya pokoknya kalian buatlah suasana hingga bisa akrab. Dan seterusnya lanjut ngapain itu urusan kalian ya. Oh iya, kalau kalian ngobrol sama cewek itu, selalu tatap mata mereka. Dengarkan percakapan mereka. Buatlah agar si cewek ini lebih banyak ngobrolnya daripada kalian. Nanya apa aja. Sekali-sekali kalian ngejok, bersentuhan, sentuh tangan maksud gue. Terus mau lanjut ngapain? Mau nonton, karaoke, belanja, check-in. Check-in tapi kamarnya beda ya cuy. Jangan salah ngerti dulu. Pokoknya itu terserah kalian. Cara ketemuan sama cewek itu juga gue udah bahas di video sebelumnya. Ya nanti gue bahas lagi di video selanjutnya cuy. Terus gimana kalau cewek ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kalian? Nah, gue bilang ekspektasi atau tidak memenuhi ekspektasi itu artinya bukan berarti cewek itu tidak 99% memenuhi ekspektasi kalian. Ya seperti istilahnya, nggak ada orang yang sempurna. Ya itu betul. Kalian harus realistis juga. Nggak akan ada cewek yang 99% sesuai dengan ekspektasi kita. And it's okay. Ya seperti itulah kehidupan coy. Tapi yang gua akan bahas di sini adalah hal-hal yang
di luar ekspektasi banget ya, yang benar-benar parah. Kayak beda di foto sama live-nya. Jadi kebanyakan filter ya di foto profilnya sehingga mukanya beda banget. Atau fotonya bodinya langsing, tapi kenyataannya lebar pas ketemuan. Nah ini sering kejadian. Terus misalnya lagi ceweknya ternyata nggak suka ngobrol, kayak nggak tertarik gitu sama kita, sibuk main sama HP-nya, padahal kita nih di depan dia. Terus ada istilah namanya entitled. Entitled itu kayak gini, itu bahasa Inggris juga, yang kalau gua terjemahkan artinya pingin dilayani. Nah, quote, pingin dilayani. Seperti mau dibayarin terus. Gue sih nggak masalah sih kalau gue bayarin cewek coy. Tapi gue senang dengan cewek yang kadang-kadang itu menawarkan untuk membayar atau ngasih lah kita. Ini gue tambahin atau kayak gitu. Pokoknya mereka punya inisiatif untuk ngebayar kita atau ngebantu kita. Nah, entitled itu artinya juga sesuatu itu kita yang mulai terus. Nah, ini boring banget ya ngobrol sama cewek kayak gini. Jika kalian mendapat sifat-sifat seperti ini, apa mau masih lanjut apa enggak, atau urusan asik enggak asik, sekali lagi itu urusan kalian. Ya kalau gue pribadi, gue nggak akan lanjut. Mungkin gue akan cepat-cepat aja ketemuannya kalau lagi ketemuan. Ya bikin alasan apa aja kayak biar ketemuannya udahan. Karena gue nggak akan cocok dengan cewek seperti ini. Nggak ada alasan gue buat lanjutin. Mending kita pulang, lanjutin kerjaan, lanjut nge-gym atau apa saja yang lebih produktif. Atau ketemu sama teman-teman yang lain, ngobrolin bisnis kayak hobi, itu kan lebih bermanfaat. Terus kalau memenuhi ekspektasi kalian, artinya cewek ini lebih banyak baiknya daripada buruknya menurut kalian ya. Sekali lagi, nggak ada cewek yang sempurna. Ya kalian bisa lanjut, ketemuan lagi, jalan misalkan, atau liburan bareng, dan lain-lain. Mungkin kalian mau ke tahap yang serius, yaitu terserah kalian ya. Nah, itu guys. Bagaimana caranya memakai dating app yang efektif tanpa membuang-buang waktu kita? Seperti yang sudah saya sebut di atas, dating apps itu sudah tidak seperti dulu lagi. Banyak cewek di dating apps ini hanya iseng, hanya butuh perhatian, butuh teman ngobrol. Belum lagi akun palsu untuk menarik para cowok memakai dating app ini. Sehingga bisa membuang-buang waktu kita aja. Makanya kita nggak perlu serius memakai dating apps ini. Pakailah dating app ini dengan mindset abundance. Tidak peduli dengan hasil. Kalau sesuatu tidak kita dapatkan saat itu bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja. Termasuk juga cewek. Selanjutnya, strategi yang harus kita gunakan adalah untuk cepat mencari tahu apakah cewek yang kita match ini tertarik juga atau enggak dengan kita. Caranya ya seperti di atas. Langsung aja ketemuan dan kalian di situ bisa melihat langsung apakah dia juga tertarik atau enggak. Kemudian kita bisa mengambil keputusan apakah mau lanjut atau mundur teratur. Ya karena ingat guys, ketertarikan atau attraction itu nggak bisa kita negosiasikan. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa merubah ketertarikan cewek dengan kita. Bagi kalian yang tidak sukses menggunakan dating app ini, saran gue, kalian lebih baik kenalan cewek langsung di kehidupan nyata. Seperti di luar, di circle kalian. Kayak di kantor, atau di kampus misalnya. Di kondangan, di pesta, di mall. Ya di mana aja yang memungkinkan. Dari pengalaman gue pribadi, kemungkinan kita untuk kenalan sama cewek itu lebih besar daripada menggunakan dating apps ini. Bagi bad boy, wanita itu bukan tujuan kita. It's nice to have a woman, tapi itu bukan menjadi fokus kita. Fokus kita sebagai laki-laki adalah bagaimana untuk sukses, menjalankan tujuan dan cita-cita kehidupan kita. Kita tetap fokus pada tujuan kita dengan ada atau tidak ada wanita di samping kita.
Selalu improve diri kalian untuk menjadi yang lebih baik. Gue Randi, Bad Boy Sukses, sign out. Peace.